Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Sorry, pagi, siang, sore, malam, terserah teman-teman nonton video ininya kapan. Yang jelas saya ingin mengawali konten kali ini dengan permohonan maaf karena saya kemarin sudah bilang kalau konten ini akan rilis ataupun publish pada tanggal 31 Desember 2022 malam, tapi nyatanya video ini saya rilis di 1 Januari 2023. Jadi saya mohon maaf atas keterlambatannya. Dan konten kali ini saya namai dengan ngopi atau ngolah pikir. Ngolah pikir ini bahasa Jawa sebetulnya yang artinya mengasah pemikiran atau gagasan seperti itu. Jadi ini semacam media saya untuk menyampaikan opini-opini saya tentang cuaca, tentang meteorologi, tentang mungkin bencana hidrometeorologi dan penyebabnya seperti itu. Jadi ngopi kali ini mau bahas apa sih? Ngopi kali ini mau bahas tentang ya yang sempat ribut-ribut kemarin ya di tanggal 23 tentang tanggal 28 dan 30 perbedaan pandangan antara dua instansi yang sama-sama mengamati tentang dinamika atmosfer. Jadi saya ingin mengulas terkait dengan kondisi atmosfer di dua tanggal tersebut, tanggal 28 dan tanggal 30 seperti apa, dan kira-kira apa yang menyebabkan perbedaan di dua tanggal tersebut terkait dengan perbedaan mekanisme hujannya. Karena di dua tanggal tersebut sebetulnya sama-sama terjadi hujan, tapi mekanismenya berbeda, kemudian ternyata area terdampaknya ataupun area konsentrasi hujannya juga berbeda. Nanti kita ulas ya. Bahkan saya juga nanti akan mengulas sedikit tentang hujan di penghujung tahun 2022 dan di awal tahun 2023, artinya di dini hari 1 Januari dini hari seperti itu. Oke. Lanjut terkait dengan yang pertama saya ingin ulas tentang animasi pergerakan awan dari citra satelit Himawari. Di sini di sebelah kiri adalah citra satelit di tanggal 28 Desember. Yang sebelah kanan ini adalah citra satelit tanggal 30 Desember. Di tanggal 28 ini terlihat bahwa awan tebal mulai memasuki pesisir selatan dan barat Banten. Ini teman-teman bisa lihat animasinya. Kita fokus ke kotak hitam ya teman-teman. Kita fokus ke kotak hitam untuk area di Jawa bagian barat. Di mana di tanggal 28 ini awan tebal mulai memasuki wilayah pesisir selatan dan barat Banten pada kisaran jam 16 waktu Indonesia bagian barat atau sore hari ya. Sore hari, kemudian awan tersebut bergerak ke timur memasuki wilayah Jabodetabek sebelum tengah malam. Dan ini memang hujannya sebetulnya di wilayah Banten sendiri hujannya intensitasnya lebat sebetulnya, tapi ketika mendekati wilayah Jabodetabek, hujannya intensitasnya menurun dan menjadi intensitas ringan hingga sedang saja, dan memang cukup merata seperti itu di tanggal 28 kemarin. Kemudian propagasi awan dari barat Banten bagian utara masih berlanjut hingga dini hari. Jadi sampai dini hari hujannya masih berlanjut dan intensitasnya lebat ketika di wilayah Banten, namun ketika memasuki wilayah Jabodetabek menurun menjadi intensitas ringan seperti itu. Kemudian kita lihat di tanggal 30, awan tebal terkonsentrasi di pesisir utara Jawa Barat hingga Jawa Timur. Ini memanjang dari barat hingga timur seperti itu. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, sini terlihat semakin mengarah ke arah-arah warna pink atau merah seperti itu. Artinya itu ketinggian awannya sangat tinggi. Kalau ketinggian awannya sangat tinggi, artinya awannya ini adalah awan yang sangat tebal atau awan yang cukup besar seperti itu mudahnya. Sehingga ketika awan cukup besar, otomatis potensi hujan lebatnya juga semakin besar. Dan di sini terlihat di tanggal 30 memang di pesisir utara Jawa warnanya lebih merah atau lebih pink ya daripada di tanggal 28, dan areanya sebetulnya lebih luas dari Jawa Barat hingga Jawa Timur ini di tanggal 30 Desember seperti itu. Kemudian
awan tersebut terkonsentrasi di pesisir utara Jawa Barat, kemudian hingga Jawa Timur pada pagi hingga sore hari. Jadi dari pagi hingga sore di tanggal 30 ini sudah terbentuk awan-awan yang sangat masif seperti itu di utara Jawa. Kemudian setelah awan tersebut meluruh, awan tebal terbentuk di selatan Banten. Ini terlihat di selatan Banten di lautan ya, dan terus berkembang mendekati wilayah Banten nih, meluas ke utara menuju atau mendekati area Provinsi Banten. Kemudian pada sekitar jam 21 waktu Indonesia bagian Barat di malam hari, tumbuh awan yang cepat di utara Jabodetabek dan Barat Banten yang akhirnya ternyata menyatu nih, yang tadi di pesisir utara Jawa Barat hingga Jawa Timur menyatu dengan awan yang terbentuk di utara Jabodetabek dan di Barat Banten, sehingga gugusan awannya menjadi semakin besar, semakin panjang seperti itu. Oke, kita lanjut ke sebaran hujannya. Jadi dari awan tadi kan kita lihat proses pertumbuhannya, kemudian jam berapa tumbuh, jam berapa luruh, kemudian di wilayah mana. Nah, kita sekarang beranjak ke pengamatan hujannya, dari sebaran hujannya di tanggal 28 dan tanggal 30. Kira-kira kalau dari gambar ini gambar dari satelit ataupun data yang digunakan biasanya untuk pengamatan hujan di terutama di wilayah tropis ya, yang biasanya sering sekali menggunakan data GSMAP ini. Jadi ini gampangnya adalah peta sebaran hujan dari data satelit seperti itu. Nah, dari dua data ini, yang atas dan yang bawah, kira-kira mana intensitasnya yang lebih tinggi nih? Nah, semakin mengarah ke warna merah, tentu intensitasnya akan semakin tinggi. Dan di sini terlihat bahwa yang ada warna merahnya itu cenderung di tanggal 30. Tapi areanya, maaf, areanya ini cenderung di wilayah utara Jawa Barat hingga utara Jawa Timur. Kemudian juga ada di selatan Banten yang sel tadi yang saya sebut sel awan yang cukup cepat berkembang, ternyata dia intensitas hujannya cukup tinggi di situ. Kemudian kalau dilihat dari sebarannya, ternyata di tanggal 28 ini memang intensitasnya tidak selebat di tanggal 30, tidak se ekstrim di tanggal 30, namun areanya cukup rata, bahkan di wilayah daratannya ini bisa dibilang tertutup daerah hujan seperti itu. Sedangkan di tanggal 30 intensitasnya memang sangat tinggi seperti itu, namun di wilayah daratannya ada beberapa wilayah yang tidak ditutupi atau diliputi oleh daerah hujan dari berdasarkan data ini. Artinya sebetulnya kalau dilihat dari tadi data satelit Himawari, kemudian ini data GSMAP, ini kita bisa melihat sekilas bahwa ternyata di tanggal 30 ini memang kondisi sebaran hujannya, kemudian kondisi pertumbuhan awannya ini lebih masif seperti itu di tanggal 30. Namun memang konsentrasinya bukan di wilayah Jabodetabek seperti yang kemarin ramai diperbincangkan seperti itu. Jadi areanya cenderung di wilayah pesisir utara Jawa Barat, pesisir utara Jawa Tengah, yang kita tahu kemarin sempat ada berita banjirnya luar biasa di wilayah pesisir utara Jawa ini. Sehingga kalau berbicara tentang intensitas, tanggal 30 intensitasnya jauh lebih intens seperti itu. Namun ketika berbicara tentang cakupan hujan di wilayah daratannya, tanggal 28 cakupannya lebih luas dan lebih merata seperti itu. Oke, kita lanjut ke penyebabnya. Kira-kira mengapa bisa demikian seperti itu. Jadi ini adalah peta pola angin yang biasa digunakan untuk menganalisis pergerakan massa udara di wilayah Indonesia. Jadi di sini terlihat tanda garis-garis yang ada panahnya itu adalah menunjukkan dari mana angin berasal dan mau kemana angin berasal. Selain itu, peta ini juga digunakan untuk mengidentifikasi atau mengetahui daerah-daerah mana yang kira-kira berpotensi terbentuk awan hujan. Nah, dari mana nih taunya daerah
potensi pembentukan awan hujan tersebut? Salah satunya, jadi ada beberapa apa namanya wilayah seperti itu, tapi salah satunya adalah wilayah yang adanya daerah pertemuan angin yang kebetulan di situ juga anginnya melambat atau disebut sebagai daerah konvergensi seperti itu. Nah, daerah konvergensi di sini saya tunjukkan dengan tanda garis merah putus-putus yang ada animasinya tersebut. Jadi di sini terlihat bahwa ternyata di tanggal, jadi saya lupa tadi menjelaskan, di peta sebelah kiri adalah peta untuk tanggal 28 pagi, sebelah kanan ini adalah peta untuk data tanggal 30 pagi seperti itu. Di sini terlihat bahwa daerah konvergensi ataupun sebetulnya ini daerah ya konvergensi sih, karena ada pertemuan angin dan di area tersebut juga anginnya cenderung melambat. Itu terbentuk di wilayah untuk tanggal 28 di Sumatera bagian selatan, kemudian juga di Samudra Hindia di barat Banten ya. Kemudian di tanggal 30 daerah konvergensinya cenderung terdapat di wilayah pesisir apa ya di Samudra Hindia di barat Bengkulu ini mungkin ya, hingga pesisir barat Bengkulu. Dan kalau dilihat di sini sekilas memang kondisinya cukup mendukung untuk terbentuknya awan-awan hujan di Sumatera bagian selatan, kemudian juga di Jawa bagian barat. Oke, kita lihat untuk data malamnya seperti apa. Jadi ini pola angin untuk di malam hari. Pola angin untuk di malam hari terlihat bahwa daerah konvergensinya masih bertahan di area tersebut di Sumatera bagian selatan, kemudian Jawa bagian barat. Tapi mari kita lihat lebih detail lagi di tanggal 28 atau peta sebelah kiri. Di sini terlihat bahwa daerah pertemuan anginnya, atau kalau pertemuan angin saja disebut konfluensi ya. Jadi daerah konfluensinya itu cenderung di pesisir utara Jawa seperti itu di tanggal 28, sedangkan di tanggal tanggal 30, ini di tanggal 30 daerah pertemuan anginnya ini terlihat di wilayah Sumatera bagian selatan dan hingga mencapai wilayah pesisir utara Banten. Kemudian juga ada daerah konvergensi daerah pertemuan angin di Samudra Hindia di barat Bengkulu. Dan kalau dirunut lagi, kalau teman-teman perhatikan garis anginnya di warna biru ini, sepertinya daerah pertemuan anginnya cenderung tidak terkumpul di satu area. Kalau di tanggal 28 kan daerah pertemuan anginnya itu terkumpul di pesisir utara Jawa bagian barat. Tapi kalau di tanggal 30 dia yang dari Sumatera ini cenderung di Jawa bagian utara, Jawa bagian barat yang di pesisir utara, kemudian yang di Samudra Hindia ini cenderung di pesisir selatan Banten dan Jawa Barat. Dan kalau teman-teman perhatikan kembali, ternyata kecepatan anginnya juga jauh lebih kencang di tanggal 30 seperti itu. Ya tidak jauh tapi lebih kencang seperti itu. Artinya ketika anginnya lebih kencang, ada beberapa teori. Ada teori yang menyatakan bahwa ketika kecepatan anginnya semakin kencang, justru pembentukan awannya semakin sulit. Kemudian ada teori yang menyebutkan ketika kecepatan anginnya ini memang kencang, tapi kencangnya itu tidak di seluruh lapisan atau di seluruh ketinggian. Jadi dari bawah ini pelan, kemudian semakin ke atas semakin kencang. Ini justru sangat mendukung untuk pertumbuhan awan dengan skala yang sangat besar seperti itu. Dari situ kita bisa melihat bahwa sebetulnya di dua tanggal ini potensi pembentukan awannya sangat besar seperti itu. Namun nanti kita lihat efek dari kecepatan angin yang mungkin cukup kencang sehingga apakah akan mempengaruhi kondisi cuaca di wilayah Jawa bagian barat atau Jabodetabek atau tidak. Nanti kita lihat. Oke. Kita lihat profil
atmosfer vertikal. Ini jadi data radiosonde yang biasa digunakan untuk mengetahui kondisi atmosfer di sampai lapisan sekitar 12 km ke atas bisa. Jadi kita mengamati atmosfer ini bisa sampai ke 12 km dengan menggunakan radiosonde. Radiosonde itu apa? Radiosonde itu adalah semacam alat. Di situ ada sensor-sensor parameter cuaca seperti suhu, tekanan, kemudian juga kecepatan angin, kemudian juga titik embun untuk suhu titik embun, dan beberapa parameter lainnya. Dan ini sensor tersebut kita terbangkan menggunakan balon yang cukup besar seperti itu, sehingga balon ini yang akan mengangkat sensor tersebut sampai ke atmosfer di atas sana, di lapisan atas. Nah, output dari pengamatan radiosonde itu adalah seperti ini. Jadi dari data ini kita bisa lihat grafik yang secara mudahnya begini. Teman-teman fokus ke grafik atau garis warna hitam. Semakin rapat kedua garis tersebut, jadi ada dua garis, semakin rapat dua garis tersebut, maka kondisi atmosfernya semakin lembab atau semakin kondisi jenuhnya semakin dekat. Semakin lembab kondisi atmosfer, maka potensi pembentukan awan hujannya ini akan semakin besar juga, atau bahkan mungkin sudah terbentuk awan. Nah, dari dua grafik ini, di sini terlihat bahwa ternyata di tanggal 30 ini kondisi atmosfernya ternyata lebih lembab seperti itu. Di sini terlihat dari tingkat kerapatan dua garis ini. Kalau di sini mungkin di lapisan bawahnya memang mungkin sama-sama rapat ya, tapi ketika mulai di lapisan berapa ini? Lapisan 700 milibar. 700 milibar itu mungkin sekitar 10.000 feet mungkin ya, sekitar segitu. Saya lupa detailnya, tapi di sekitar ketinggian tersebut ternyata kondisi atmosfernya relatif lebih lembab di tanggal 30. Artinya apa? Ini tanggal 30 pagi ya. Jadi 00 UTC itu adalah jam 7 pagi. Pengamatan jam 7 pagi. Di sini terlihat bahwa di pagi hari kondisi atmosfer di tanggal 30 ini lebih lembab. Artinya apa? Ketika kondisi atmosfernya lebih lembab, tentu potensi pembentukan awan hujannya di siang atau sorenya dia akan semakin besar, ataupun bisa dibilang bahan bakar untuk terbentuknya awan ini lebih besar nih, lebih banyak daripada tanggal 28. Nah, artinya kalau hanya merujuk ke data ini, bisa jadi di tanggal 30 ini harusnya potensi pembentukan awan hujannya lebih besar nih. Tapi kan nyatanya kemarin potensi hujan yang tercatat di wilayah Jakarta atau Jabodetabek itu tidak sebanyak di tanggal 28. Dan kalau kita melihat lagi, jadi kalau ini kan data suhu ya yang grafik ini. Nah, kita fokus ke yang samping ini, yang ada semacam kayak jarum atau apalah ini. Nah, di sini terlihat bahwa ternyata, ini saya hapus biar lebih jelas. Nah, kita fokus ke sini ya. Teman-teman, silahkan fokus ke sini. Ini adalah menunjukkan arah dan kecepatan angin di setiap ketinggian atmosfer. Jadi tadi saya sampaikan bahwa alat radiosonde ini bisa juga mengukur kecepatan dan arah angin. Nah, ini outputnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat semakin panjang semacam gerigi-geriginya atau garis-garisnya ini semakin banyak atau juga semakin panjang, artinya kecepatan anginnya juga semakin besar. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa ternyata di lapisan bawah memang sama-sama kencang ya, tapi silakan perhatikan ada yang garis 4, ini garis 4, kemudian ini garis 4, kemudian
Kalau di sini hanya sampai garis 3 seperti itu, dan ini bahkan garis 4 ini berlanjut hingga lapisan sekitar 500, dan sedangkan di tanggal 28 ini di lapisan 500 hanya sekitar 10 knots. Artinya di tanggal 30 kecepatan anginnya sampai mungkin lapisan 300 ini masih relatif cukup kencang hingga 20 knots seperti itu. Kecepatan angin yang cukup kencang ini bisa jadi menjadi salah satu sebab kenapa di tanggal 30 ini kondisi atmosfernya atau hujannya relatif lebih sedikit, padahal potensi istilahnya bahan bakarnya tadi ini sudah cukup besar seperti itu, tapi nyatanya hujannya tidak semasif di tanggal 28. Nah, tadi saya sampaikan ada dua teori. Teori yang pertama adalah kecepatan angin yang cukup kencang ini bisa menyebabkan awan sulit terbentuk. Dan teori kedua dispesifikkan kembali, ketika kecepatan anginnya cukup kencang tapi peningkatan kecepatannya ini bertahap seperti itu, tidak dari bawah sampai atas kencang, tapi bawah pelan, kemudian semakin kencang, ini justru mendukung pertumbuhan awan yang sangat masif. Dan ini terlihat teman-teman, teori tersebut bisa dipakai bahwa di tanggal 28 ini anginnya memang tidak terlalu kencang. Artinya memang kalau menggunakan teori yang pertama tadi, sebetulnya ini memang menunjukkan bahwa angin yang kecepatannya tidak cukup kencang ini cukup mendukung untuk pertumbuhan awan yang cukup masif seperti itu. Dan di tanggal 30 ini kita bisa pakai juga di teori yang pertama bahwa ternyata memang kecepatan angin yang cukup kencang ini bisa jadi mengganggu untuk pertumbuhan awan, karena ketika awan mulai terbentuk, kecepatan angin yang cukup tinggi itu akan menghambat pertumbuhan awan ke atas seperti itu. Jadi baru tumbuh sebentar sudah buyar lagi karena kena angin gitu. Ini hipotesis saya ya. Kemudian kita lihat di data malamnya. Data malam ini profil vertikal untuk data malamnya. Di sini terlihat jelas sekali perbedaannya bahwa kerapatan garis dua garis ini antara garis suhu dan garis titik embun, di sini terlihat bahwa di tanggal 28 ini sudah cukup rapat, karena memang di tanggal 28 ini hujan sudah terjadi seperti itu, dan sehingga kondisi atmosfernya pasti lebih lembab, lebih jenuh daripada kondisi di tanggal 30 yang hujannya sporadis. Kalau teman-teman perhatikan di tanggal 30 memang terjadi hujan, tapi hujannya kalau dibilang itu putus nyambung seperti itu. Dan di sini ada hal menarik, perhatikan di bagian sini. Jadi mulai dari bawah sampai ke ketinggian berapa nih? Di lapisan 650-an lah ya. Di sini terlihat sebetulnya kondisi atmosfernya ini sangat lembab seperti itu sebetulnya. Ketika kondisi atmosfernya sangat lembab, artinya tadi lagi-lagi bahan bakarnya cukup besar, namun ketika di lapisan 650 ini dua garis ini memisah. Ketika dua garis ini memisah, artinya kondisi atmosfernya menjadi mendadak cukup kering seperti itu. Nah, kalau kita asosiasikan dengan kondisi anginnya, kita lihat di bagian sini. Nah, di bagian sini terlihat bahwa kondisi anginnya ternyata di lapisan 650 ini ya sekitar inilah. Ini kecepatan anginnya meningkat sangat signifikan seperti itu sampai 35 knots. Sehingga dari sini kita bisa melihat pengaruh dari angin tadi. Jadi ternyata kecepatan angin ini sangat-sangat berpengaruh untuk proses pembentukan awan. Nah, lagi-lagi kita merujuk ke dua teori tadi. Jadi teori yang pertama tadi kan kecepatan angin yang cukup kencang, dia bisa mengganggu pertumbuhan awan. Kemudian yang kedua, ketika kecepatan anginnya peningkatannya bertahap seperti itu bisa mendukung. Nah, kita lihat di sini
sebetulnya peningkatan anginnya ini bertahap sebetulnya di tanggal 30 dari mungkin ini hanya sekitar 1 sampai 2 knots ya di lapisan bawah, kemudian semakin meningkat, tapi nyatanya di kondisi realnya kemarin di wilayah Jabodetabek justru kondisinya tidak begitu masif. Tapi ini memang pada saat di malam hari ataupun di awal malam. Tapi teman-teman bisa perhatikan lagi. Jadi ternyata di dini hari itu hujannya terkonsentrasi di utara Jakarta, meskipun tidak semerata di tanggal 28 ya, tapi ada hujan di utara Jakarta. Artinya mungkin bisa jadi teori tersebut bisa kita gunakan, tapi dengan ambang batas tertentu. Jadi peningkatan kecepatan anginnya mungkin selisih perlapisannya harus spesifik berapa, seperti itu. Kemudian maksimumnya berapa, sehingga ketika anginnya melebihi nilai maksimum tersebut, tentu potensi pembentukan awannya akan terhenti seperti itu, atau terhambat seperti itu. Oke, kita beranjak ke ini saya coba plot kecepatan anginnya, khusus untuk kecepatan anginnya. Jadi sumbu X adalah kecepatan angin, kemudian sumbu Y-nya adalah ketinggiannya berdasarkan lapisan tekanan. Oke, ini dari 1013 milibar sampai 0 milibar ya. Tapi kita coba perdetil lagi, hanya 1013 sampai 300 milibar. Di sini terlihat beberapa garis. Ini garis yang merah ini di tanggal 28, hijau 29, kemudian biru 30, dan ungu tanggal 31 seperti itu. Di sini terlihat bahwa ternyata ada pola menarik nih. Jadi silahkan teman-teman fokus ke dua tanggal yang ada hujan lebatnya. Di tanggal 31 dini hari hujan lebat. Tadi saya sudah lihat citra radar dan citra satelit. Kemudian di tanggal 28 hujannya tidak lebat tapi cukup merata, dan di tanggal 29 dan 30 hujannya sporadis dan durasinya juga pendek-pendek seperti itu, dan pergerakan awannya juga sangat cepat karena memang kecepatan anginnya juga tinggi ya tadi ya. Tapi kita fokus jadi kita bagi di 28 dengan 31, kemudian pasangan 29 dan 30. Mari kita fokus ke 28 dan 31. 28 ditandai dengan warna merah, kemudian 31 warna ungu. Di sini terlihat bahwa grafik warna merah dan warna ungu ini ternyata ada peningkatan kecepatan angin secara bertahap dari lapisan bawah, kemudian dia di ketinggian di atasnya dia semakin meningkat hingga di ini yang putus-putus ini yang 12 UTC ya, maksudnya 12 UTC itu jam 7 malam, pengamatan jam 7 malam. Di sini terlihat bahwa untuk data tanggal 28 dan 31 ini di lapisan sekitar 900 itu kecepatan anginnya cukup tinggi, dan di lapisan bawahnya masih relatif sama ya, di angka kurang dari 10 knots. Tapi ada peningkatan dari mulai bawah, dan ketika semakin tinggi ketinggian atmosfernya, peningkatannya semakin besar seperti itu, dan hingga mencapai di angka kisaran 40 knots, bahkan di tanggal 31 ini mencapai lebih dari 50 knots. Artinya di sini teori yang kedua tadi ternyata bisa dibilang sesuai dengan data ini. Jadi ketika kecepatan anginnya meningkat terhadap ketinggian, ternyata dia bisa menyebabkan hujan dengan area yang cukup luas dan durasi hujan yang cukup panjang. Kemudian kita bandingkan dengan data di tanggal 29 dan 30 yang hujannya itu sporadis dan cukup pendek durasi hujannya. Di sini terlihat di garis warna hijau dan biru. Di garis warna hijau dan biru ini di lapisan yang sama 1013 sampai di
900 milibar, ini kecepatan anginnya penambahannya tidak semasif di tanggal 28 malam dan 31 malam seperti itu. Berarti artinya apa? Ini terkonfirmasi bahwa peningkatan kecepatan angin terhadap ketinggian ini bisa jadi memang menyebabkan hujan dengan durasi yang cukup panjang. Kemudian kita masih fokus di tanggal 29 dan 30 di garis warna hijau dan biru. Di sini terlihat di tanggal 30 ini kecepatan anginnya meningkat terhadap ketinggian, namun tidak secepat ataupun sebesar di tanggal 28 dan 31. Di sini meningkat di 28 seperti itu, memang meningkat, tapi peningkatannya justru cukup besar di kisaran ketinggian 800 milibar. Kemudian di sini juga masih cukup kencang. Nah, ini yang saya curiga ini adalah yang menyebabkan meskipun kelembapan atmosfernya cukup tinggi, kemudian juga bisa dibilang konvergensinya juga cukup mendukung di tanggal 30, tapi ternyata kecepatan angin di lapisan dari mulai 800 milibar ya sampai di 400 milibar itu terlalu tinggi untuk menyebabkan ataupun mendukung pertumbuhan awan di wilayah Jabodetabek untuk di tanggal 30 ini. Kemudian di malam harinya kecepatan anginnya justru ini di tanggal 30 ini relatif lebih calm dari tanggal-tanggal lainnya, dan ternyata lagi-lagi di kisaran mungkin ketinggian 700-an ya, ketinggian 700-an sampai di ketinggian 400 itu relatif lebih tinggi daripada tanggal lainnya, dan ini juga mirip-mirip terjadi di di tanggal 29 yang menunjukkan bahwa kecepatan anginnya itu tidak ada yang meningkat sangat signifikan kemudian menurun, tapi justru di tanggal 29 ini meningkat sampai peaknya itu di kisaran ketinggian berapa nih, saya lupa tadi tidak ngeplot di setiap patahannya ini, tapi ini ya kisaran 900 sampai 1000 milibar lah ya. Kemudian kecepatan anginnya itu tidak menurun cukup signifikan kayak di garis ungu sama merah nih. Jadi tidak menurun signifikan tapi cenderung bertahan seperti di tanggal 30 nih. Jadi kecepatan anginnya masih relatif cukup tinggi, kemudian bertahan sampai di ketinggian berapa ini, di ketinggian 500 dia masih garis biru dan hijau ini masih cukup bisa dibilang cukup kencang seperti itu, dan penurunannya tidak sesignifikan garis ungu dan merah yang merupakan garis yang menunjukkan data di tanggal 28 dan 31. Ini pola yang menarik saya rasa, dan bisa dikaji seperti itu apakah memang ini bisa digunakan sebagai pattern yang sesuai untuk seluruh wilayah Indonesia. Oke, jadi ini ya dari kecepatan angin kita bisa melihat bahwa ternyata memang di tanggal 29 dan 30 hujannya cenderung sporadis, pergerakan awannya sangat cepat, kemudian juga area hujannya juga sempit seperti itu, pertumbuhan awannya juga cukup cepat. Bisa jadi hipotesis saya adalah karena kecepatan angin yang cukup kencang seperti itu, meskipun meningkat terhadap ketinggian, tapi ternyata di ketinggian mulai ketinggian tadi kalau di tanggal 29 tanggal 29 kisaran 950 milibar, kemudian untuk tanggal 30 ini di kisaran 780-an milibar, ini kecepatan anginnya terlalu tinggi untuk dapat membentuk awan dengan ketebalan yang
cukup tebal seperti itu, atau awan yang tinggi menjulang, sehingga di tanggal 29 dan 30 awan sulit terbentuk karena kecepatan angin yang cukup tinggi tersebut. Dan di tanggal 28 dan 31 ternyata peningkatan kecepatan angin terhadap ketinggian, ini hipotesis saya ya, lagi-lagi ini peningkatan kecepatan angin terhadap ketinggian ini bisa mendukung pertumbuhan awan yang akhirnya menghasilkan hujan dengan durasi yang cukup panjang. Dan dari kasus 4 tanggal ini juga kita bisa melihat peningkatan kecepatan angin terhadap ketinggian ini tidak selalu kecepatan anginnya kencang terus, atau semakin kencang, tidak, tapi ada semacam titik balik seperti itu, yang di situ anginnya meningkat secara maksimum, kemudian cenderung menurun terhadap ketinggian, seperti di kasus tanggal 28 dan 31 ini, di mana sama-sama di lapisan sekitar 900 milibar dia mencapai puncak kecepatannya, kemudian menurun terhadap ketinggian hingga lapisan atas seperti itu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada lagi kah? Kayaknya nggak ada. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, justifikasi saya bahwa di tanggal 28 dan 31 hujannya cukup lebat, bukan cukup lebat, merata seperti itu di wilayah Jabodetabek, karena memang kondisi anginnya mendukung. Dan kalau di tanggal 30 ini sebetulnya kondisi atmosfernya, kelembapannya mendukung, tapi kecepatan yang cukup kencang menyebabkan awan ini justru tidak berhenti atau tumbuh di wilayah Jawa bagian barat, tapi justru di wilayah timurnya, karena dorongan angin yang cukup kencang tadi. Jadi terkonsentrasinya di utara Jawa Barat, kemudian utara Jawa Tengah, yang akhirnya menyebabkan beberapa titik genangan ataupun banjir. Oke, itu yang bisa saya sampaikan terkait opini saya untuk kasus 4 hari terakhir, dan semoga ini bisa bermanfaat. Kalau teman-teman ada pendapat lain, saya sangat terbuka untuk sharing ataupun diskusi seperti itu, atau mungkin kalau ingin mendebat, monggo silahkan, saya sangat terbuka. Bisa mungkin email saya di bisa langsung komen aja di kolom komentar. Oke, terima kasih. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.